Alhamdulillah, ikhwatifillah, kita bertemu lagi dalam temuan kita di hari Rabu malam ini ya. Melanjutkan pelajaran dari dan Ma'ad, antaranya memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan, tentang kunjungan Nabi mengenai saum ya. Ini termasuk petunjuk beliau di bulan Ramadan adalah memperbanyak berbagai jenis ibadah. Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran di bulan Ramadan. Apabila beliau ditemui Jibril, maka keadaannya lebih dermawan dalam hal melebihi angin bertiup. Itu ya kebaikannya. Beliau adalah manusia yang paling dermawan dan paling lebih hebat lagi gitu ya di bulan Ramadan. Pada saat itu beliau berbanyak sedekah dan kebaikan, membaca Al-Quran serta salat, tentunya juga diantaranya zikir dan i'tikaf. Riwayat Bukhari dan Muslim juga ada. Ini berarti luar biasa kebaikan Nabi ya. Kalau saja Nabi itu dermawan, tentunya apalagi bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Ketika rajin, lebih rajin lagi ya. Kebaikannya apa? Melebihi angin bertiup. Luar biasa ya. Angin bertiup itu kencang sekali gitu ya. Ini dianalogikan bagaimana Nabi lebih daripada angin yang bertiup. Ini berarti kebaikan yang sangat luar biasa. Dan Nabi juga punya kehebatan di mana diantaranya bisa saum wisol, menyambung saum. Ya. Makna sabda Nabi itu diantaranya aku diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum. Beliau mengkhususkan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang tidak dikhususkan pada bulan-bulan lainnya. Hingga terkadang beliau melakukan wisol di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan ini sampai segitu juga. Untuk meluangkan waktu-waktu malam dan siang untuk beribadah juga. Namun beliau melarang para sahabatnya untuk melakukan wisol gitu ya. Terus menerus saum gitu ya, nggak buka-buka. Maka mereka berkata kepada beliau, sesungguhnya engkau melakukan wisol wahai Rasulullah. Beliau bersabda, aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku melewati waktu malam. Dalam riwayat yang lain, senantiasa di sisi Rabbku, dia memberiku makan dan minum. Nah, ulama beda pendapat ya. Memahami makanan dan minuman yang disitir dalam hadis ini ya. Ada pandangan yang pertama, ia adalah makanan dan minuman secara indrawi bagi mulut. Maksudnya yang dikecap, yang dirasakan. Mereka berkata, inilah makna hakiki dari lafaz tersebut. Sementara tidak ada alasan untuk membawanya pada makna yang lain. Yang kedua adalah makna-makna apa yang dijadikan Allah untuk mengenyangkan beliau, berupa apa? Makrifat di sisinya. Karena apa? Nah, makanan rohani itu bisa membuat kita enak gitu ya, dan juga bisa membuat kenyang. Nah, makanannya apa? Zikir gitu ya, gitu. Serta apa yang memenuhi hatinya berupa kelezatan bermunajat padanya, kesejukan matanya di dekatnya, kenikmatan dalam mencintainya, kerinduan padanya, serta hal-hal yang menyertainya. Di antara makanan hati, kenikmatan ruh, kesejukan mata, sejuk mata, jiwanya cerah, ruh dan hati lebih dengan sebab makanan yang paling bagus itu apa? Yang bagus, yang bermanfaat, yang menguatkan hingga seseorang tak butuh lagi kepada makanan jasad. Kita kadang
makanan jasad itu perlu gitu ya. Ketika kita lagi jenuh, lagi lemes ya, atau kita lagi butuh ya, untuk menguatkan badan kita ya kita makan gitu ya. Bahkan mengaji juga sambil makan gitu, tidak lepas tuh ya. Nabi luar biasa nih, kuat nggak? Para sahabat saja dilarang dari saum wisol gitu. Nah ini ya, seperti yang dikatakan, dia menyimpan cerita-cerita tentang dirimu sementara sibuk hingga lupa minuman dan melalaikan dari perbekalan. Wajahnya baginya bagaikan cahaya menerangi, dan cerita tentangmu menuntunnya berjalan. Jika terasa baginya kelelahan dalam perjalanan, dia pun menjadikan ruh pertemuan sehingga dia pun hidup saat waktu yang ditentukan. Masya Allah. Barang siapa yang memiliki sedikit saja percobaan dan kerinduan, saya mengetahui bahwa dengan makanan hati dan ruh, jasa tidak butuh lagi makanan, ya, makanan seperti kebanyakan makanan hewani gitu ya. Terutama seseorang yang bergembira dan senang karena mendapatkan apa yang dia cari. Nah, ini kita sekarang makanan minuman dulu, saya minum dulu ya. Nah, ini makanan hatinya ada, makanan mulutnya juga ada ya. Ya, dia merasa dekatnya dan ridho kepadanya gitu ya. Itu akan terasa nikmatnya dengan kekasihnya gitu ya. Karena Nabi Muhammad itu kan jadi kekasih Allah juga ya. Kelembutan sang kekasih dan hadiah-hadiahnya sampai kepadanya setiap waktu. Sementara kekasih menyambutnya dengan penuh ramah, perhatian dengan urusannya, menghormati dengan penuh penghormatan, disertai kecintaan yang sempurna untuknya. Bukanlah hal-hal seperti ini merupakan makanan yang paling hebat bagi sang pencinta. Insyaallah. Lalu bagaimana dengan kekasih yang tidak ada sesuatu yang lebih agung darinya? Tidak ada yang lebih hebat ya, dan lebih indah, dan tidak pula lebih sempurna, di mana kecintaan pada sang kekasih lebih menguasai relung dan bagian-bagian hati serta anggota badan sang pencipta, sang pencinta. Kecintaan pada kekasih telah menancap jauh ya, ke lubuk si pencinta. Demikianlah keadaannya bersama kekasihnya. Bukankah pencinta seperti ini di sisi kekasihnya akan diberi makanan dan minuman siang maupun malam? Oleh karena itu bersabda ya Rasulullah itu apa? Aku senantiasa diberi makanan di sisi Rabbku. Dia memberiku makan dan minum. Sekiranya yang dimaksud itu makanan minuman bagi mulut, tentu tidak dinamakan saum gitu ya. Kan saum wisol gitu ya. Kalau bukan hanya buat mulut ya bukan saum gitu ya. Apabila melakukan wisol, di samping itu juga sekiranya yang demikian terjadi di malam hari tidaklah dinamakan wisol, menyambung saum. Dan ketika para sahabat beliau berkata kepadanya, sungguhnya engkau melakukan wisol, itu beliau akan menjawab, aku tidak melakukan wisol, bukan malah mengatakan aku tidak seperti keadaan kamu gitu ya. Bahkan dia mengatakannya apa tadi, aku tidak seperti keadaan kamu ya gitu Nabi itu ya. Bahkan beliau menyetujui perkataan mereka yang menisbahkan wisol kepadanya, namun beliau hanya memupus kesetaraan antara dirinya dengan mereka dalam hal itu. Beliau menjelaskan adanya perbedaan seperti disebutkan dalam Sahih Muslim hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah melakukan wisol dan
orang-orang pun turut melakukan wisol, maka beliau melarang hal itu ya. Lalu dikatakan kepada mereka, sungguhnya aku tidak seperti kamu, sungguhnya aku diberi makan dan minum ya dari Robku ya. Nah itu ya. Baik, ikhwatifillah, nanti kita melanjutkan lagi seputar wisol ini ya gitu. Dan juga ini ada syariat yang penting juga untuk kita ketahui ya. Bagaimana penetapan masuknya Ramadan. Ini kan kadang ada yang berbeda-beda. Jadi dahulu ya, walafu minkum, walakum, rabbana atina fid dunya hasanah, rabbana atina fid dunya hasanah, wa afaf bagina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.